Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu syariat tetapi mengandung ilmu hakikat yang tersirat. Perlu diketahui bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan untuk beribadah kepada Allah itu membutuhkan ilmu agar ibadahnya benar dalam hal niatnya dan amalan lahiriahnya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ketahuilah bahwa ibadah tanpa ilmu amalnya bisa tertolak. Contohnya seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, orang yang mati syahid, orang alim, semuanya masuk neraka karena mereka beramal secara lahiriah tapi di hatinya berbuat syirik khafi. Syirik tersembunyi di dalam hati yaitu mempersekutukan Allah. Mereka semua beribadah tapi ingin dipuji manusia. Akhirnya amalnya ditolak oleh Allah dan masuk neraka. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti di dalam menimba ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan hadis, sebab jika seseorang tidak mau menimba ilmu yang salah satunya adalah dengan cara memahami ayat-ayat Allah, maka manusia yang malas seperti itu berpeluang besar masuk neraka jahanam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kenapa Allah menyebut orang yang lalai itu lebih sesat daripada hewan ternak? Karena hewan ternak itu memiliki otak tetapi tidak punya akal, tidak bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Sedangkan manusia diberi otak sekaligus diberi akal, diberi pola pikir, bisa memahami mana yang dilarang dan mana yang diperintah. Dan sekarang saya mengajak Anda untuk memahami hadis Nabi Muhammad, ilmu syariat yang mengandung ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang tersirat di dalamnya. Bunyi dari hadis riwayat Ibnu Majah tersebut adalah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Ketahuilah saudara-saudariku bahwa ada hadis yang mudah dipahami karena artinya sesuai teksnya, dan ada juga hadis yang memiliki makna tersirat. Seperti halnya Al-Quran, ada ayat-ayat muhkamat berisi pokok-pokok Al-Quran yang mudah dipahami secara tekstualnya. Seperti halnya contoh, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala macam isinya, tentang hutang piutang, itu mudah dipahami. Sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang sulit dipahami oleh orang awam karena memiliki makna tersirat. Seperti contohnya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wajah tersebut bukan berarti fisiknya wajahnya Allah, tetapi memiliki makna tersirat. Hanya orang yang mendalam ilmunya yang mengetahui makna yang sebenarnya. Sedangkan hadis Nabi Muhammad yang meminta menjadi orang miskin, itu tergolong hadis yang memiliki makna tersirat. Beliau itu mengajarkan kepada kita agar memiliki sifat kaya hati. Dan ketika beliau meminta kepada Allah agar dimatikan menjadi orang miskin, itu adalah berkaitan tentang keutamaan orang miskin yang meninggal itu nanti masuk surganya lebih cepat daripada orang kaya. Untuk itu saya jelaskan satu persatu. Ketika beliau itu mengajarkan agar kita memiliki sifat
kaya hati. Hati yang selalu bertauhid kepada Allah, hati yang selalu bergantung kepada Allah sebagai perwujudan pengamalan surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Allah tempat meminta segala sesuatu. Hati yang merasa tenang dan tentram hanya kepada Allah, bukan hati yang merasa aman dan tentram karena bersandar kepada harta benda. Hal itu yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ajaran Nabi Muhammad tentang kaya hati adalah sebagaimana sabda beliau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Kaya hati adalah hati yang merasa tentram dengan Allah yang Maha Kaya, yaitu hati yang ridho, hati yang merasa cukup atau qanaah atas semua ketentuan Allah. Dengan keadaan kaya hati, maka saat diuji kemiskinan dan kekayaan, tidak akan merusak keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Beda halnya jika seseorang yang miskin hati diuji kekayaan masih saja merasa kurang, seperti contoh pejabat sudah gajinya gede, punya mobil, punya rumah, masih saja korupsi. Nah, orang seperti itu di saat diuji kemiskinan itu pasti mengeluh. Karena apa? Hatinya tentram kepada selain Allah, hatinya tentram kepada harta benda dan apapun, pernik-pernik keduniawian. Ya, ketahuilah bahwa hati manusia itu tidak bisa mencintai dua hal yang berbeda, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Jadi, kalau manusia itu hatinya cinta dunia, maka pasti tidak ada Allah di hatinya. Jika seseorang cinta Allah, maka hatinya pasti tidak cinta duniawi. Ketahuilah bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Ketahuilah saudara-saudariku bahwa Allah itu laisa kamislihi syai', seperti yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah tidak bisa diserupai secara zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Begitu juga ketika Allah menyiksa seseorang tidak hanya berupa kepedihan, tetapi berupa kenikmatan. Seperti hanya Allah menyiksa orang kafir, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Sedangkan ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah ingin dimatikan dalam keadaan menjadi orang miskin adalah berkaitan dengan sabda beliau di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Beliau bersabda, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yang itu setara dengan 500 tahun. Jadi Allah itu maha adil. Orang yang miskin di dunia tapi ridho, dia nanti di akhirat dimudahkan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Sedangkan orang kaya merasakan kenikmatan duniawi, misalkan dia dalam keadaan tetap bertakwa kepada Allah, maka di akhirat nanti itu mengalami antri. Jadi didului oleh orang-orang miskin yang beriman. Semoga orang yang miskin di dunia tidak mengeluhkan keadaannya, tapi tetap bertakwa dan ridho kepada Allah. Dan orang kaya di dunia jangan merasa sombong, ingat semua itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.